Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baizura dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi tentang fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertama itu persalinan. Persalinan adalah di mana proses keluarnya janin atau plasenta dari uterus ibu. Selanjutnya, persalinan normal. Persalinan normal adalah di mana usia kandungan cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu tanpa adanya penyulit. Di sini ada bentuk-bentuk persalinan, yaitu ada bentuk persalinan spontan, yaitu proses melahirkan secara pervaginal. Yang kedua itu persalinan buatan, yaitu dilakukannya forceps, vakum, dan SC. Selanjutnya yang ketiga, persalinan anjuran, yaitu dengan dilakukan penyuntikan oksitosin kepada ibu sehingga terjadinya rangsangan untuk mengeluarkan si bayi. Selanjutnya adapun tahap-tahap persalinan, yaitu kala 1 itu pembukaan, kala 2 itu persalinan, kala 3 itu pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu observasi, di mana kala 1 dan 2 ini memiliki dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Selanjutnya adapun fase laten. Fase laten itu di mana membukanya cervix dalam berlangsung lambat dengan menyebabkan penipisan, itu pembukaannya 3 cm, memakan waktu 7 sampai 8 jam. Yang kedua itu ada fase aktif, di mana disebut juga dengan pembukaan lengkap, yaitu 4 sampai dengan 10 cm. Itu berlangsung selama 6 jam. Pada fase aktif ini dibagi menjadi 3 subfase, yaitu fase deselerasi, akselerasi, dan fase dilatasi. Fase akselerasi ini pembukaannya berlangsung selama 2 jam, itu pembukaannya baru 4 cm. Selanjutnya fase dilatasi. Fase dilatasi ini sama, dia berlangsung selama 2 jam, tetapi pembukaannya sudah 9 cm. Yang terakhir, periode deselerasi, itu pembukaan prosesnya 2 jam atau dia membuka lengkap, yaitu 10 cm. Selanjutnya adapun 5 faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu power, itu kekuatan dari ibu. Yang kedua itu presence, jalan lahir. Yang ketiga itu janin, air ketuban, dan plasenta. Yang keempat itu ada psikisnya dari ibu. Dan yang kelima itu adanya penolong, itu kita sebagai tenaga medis. Ada 7 mekanisme persalinan, yaitu pertama engagement, di mana kepala janin masih berada di atas panggul ibu. Ketika janin menyentuh promontorium ibu, itu disebut dengan asinclitismus anterior. Selanjutnya, ketika janin menyentuh simfisis pubis ibu, itu disebut dengan asinclitismus posterior. Listen adalah dorongan dari sang ibu karena kontraksi atau HIS yang menyebabkan penurunan janin, itu disebut dengan listen. Selanjutnya ada fleksi. Fleksi itu di mana dagu janin menyentuh dada si janin tersebut. Dan selanjutnya ada internal rotation atau disebut juga dengan paksi dalam, di mana oksiput bayi itu menyentuh simfisis pubis ibu atau sejajar dengan simfisis pubis ibu. Selanjutnya ada defleksi, di mana kepala janin itu menjauhi dagu. Selanjutnya ada external rotation, di mana dia melakukan paksi luar. Jika sudah bayi melakukan paksi luar, kita harus mengecek tali pusat, apakah tali pusatnya kelilitan dengan leher. Jika kelilitan dengan leher bisa dilonggarkan, kita longgarkan. Dan terjadilah ekspulsi, itu sanggah, susur, dan skin to skin antara ibu dan janin, sehingga janin mencari puting susu ibu sendiri tanpa bantuan dari bidan. Lanjut, kita memasuki HIS.
HIS di mana terjadinya kontraksi uterus dikarenakan otot-otot uterusnya ibu bekerja dengan baik. HIS terbagi menjadi dua, yaitu HIS palsu dan HIS benarnya. HIS palsu ini terkadang ia timbul lalu menghilang tiba-tiba dan tidak teratur. Kalau HIS sebenarnya itu dia teratur dan nyerinya itu sampai tembus ke belakang. HIS normal, HIS persalinan normal, di mana keluarnya janin yang cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu, lahirnya dengan spontan, dan oksiput atau buben kecil itu yang keluar duluan dan berlangsung selama 18 jam tanpa adanya penyulit. Selanjutnya adapun bidang-bidang HOTS, yaitu ada HOTS 1. HOTS 1 itu dia dibentuk dengan lingkaran PAP, itu berada di simpusis pubis ibu. Yang kedua itu ada HOTS 2, dia sejajar dengan HOTS 1, terletak tinggi di bawah simpusis pubis ibu. Yang ketiga itu ada HOTS 3, dia sejajar dengan HOTS 1-2, terletak tinggi istiadika kanan dan kiri. Dan yang terakhir ada HOTS 4, dia sejajar dengan HOTS 1, 2, dan 3, terletak di koksikis ibu, atau biasanya disebut juga dengan tulang ekor. Adapun gangguan kelainan pada HIS, yaitu ada hipertonik, di mana HIS-nya terjadi berlebihan, yaitu lebih dari 40 detik. Yang kedua ada hipotonik, di mana HIS-nya kurang dari 40 detik. Yang ketiga ada HIS normal. HIS normal itu biasanya terjadi 35 atau 40 detik. Adapun mekanisme penurunan panas, yaitu evaporasi, di mana janin kehilangan panas. Yang kedua ada konduksi, di mana janin kehilangan panas melalui kontak langsung. Yang ketiga radiasi, itu bahaya kehilangan panas karena terpapar udara dari lingkungan sekitarnya. Yang terakhir konveksi. Konveksi itu janin kehilangan panas karena berada dekat dengan benda-benda. Ada kelainan HIS, yaitu icterus neonatorum. Icterus neonatorum adalah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, sehingga kulit dan sekreta bayi itu terlihat kekuningan. Pada icterus neonatorum ini terbagi menjadi dua, yaitu secara fisiologi dan patologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang icterus fisiologi terlebih dahulu. Icterus fisiologi ini timbul pada hari kedua dan ketiga. Gejala ini akan hilang pada hari ke-10. Selanjutnya, kadar bilirubin indeks ini tidak melewati batas, yaitu 12 mg per desiliter pada cukup bulan dan 10 mg per desiliter itu pada bayi yang kurang atau tidak cukup bulan. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin itu tidak melebihi 5 mg per desiliter per hari. Kadar bilirubin direct itu tidak kurang dari 1 mg per desiliter per hari. Itu tidak terbukti adanya patologis. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi icterus yang patologis. Icterus patologis ini timbul 24 jam setelah lahiran. Gejala ini menetap selama 2 minggu. Selanjutnya, kecepatan kadar bilirubin indeks itu melebihi 12 mg per desiliter dan kadar bilirubin direct itu melebihi 1 mg per desiliter. Dan di sini ia terbukti adanya infeksi. Nah, di sini cara mengatasi icterus neonatorum yang fisiologis itu dengan cukup pemberian ASI eksklusif
dan disinari dengan matahari pagi. Untuk yang terus neonatorum patologis itu disinari dan ataupun bisa diterapi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bokong. Nah, pada presentasi bokong ini ia tetap melakukan 7 mekanisme persalinan, tetapi yang membedakannya itu caranya ia melakukan extension dan hiperiodosis. Itu ketika punggung janin itu menghadap ke dalam. Nah, pada tingkat presentasi bokong ini itu tergantung dengan tingkatan kesulitannya. Bokong berada di pelupa sekitar 5 cm. Ada macam-macam teknik persalinan dengan presentasi bokong, yaitu teknik bra. Teknik bra itu dimana tidak ada pelonggaran kaki. Selanjutnya menekan perlahan punggung supaya masuk ke dalam, dan kemudian kaki dikeluarkan. Yang kedua itu ada teknik klasik. Itu dengan cara mengeluarkan kaki, melonggarkan tali pusat, bahu belakang dahulu dengan tangan kiri, bahu depan dengan tangan kanan. Selanjutnya teknik Muller. Itu dengan cara mengeluarkan kaki, melonggarkan tali pusat, bahu depan dahulu dengan tangan kanan, kemudian bahu belakang dengan tangan kiri. Dan yang terakhir teknik Lobisek, di mana ia memutar 180 derajat, di mana kita melakukan putaran 180 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mamae, di mana mamae itu terletak di atas dada dan di bawah kulit. Umumnya besar norma payudara itu lebih kurang 200 gram. Pada saat hamil itu payudara lebih kurang 600 gram. Nah, pada saat menyusui payudara ini lebih kurang 800 gram. Umumnya orang dewasa yang telah mengalami pubertas itu akan terjadinya pembesaran payudara. Karena hormon estrogen dan progesteron mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya di dalam puting itu terdapat diproduksinya minyak. Ada bagian-bagian yang terdapat di mamae, yaitu korpus. Itu bagian yang membesar, sedangkan areola itu bagian yang hitam, dan papila itu biasa disebut dengan puting. Selanjutnya ada jaringan adiposa, yaitu di dalamnya yaitu jaringan yang berwarna kuning, dan ada lobus itu kayak warna keunguan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mekanisme bagaimana keluarnya ASI. Nah, sewaktu bayi menghisap puting, maka ujung saraf sensoris itu pada puting terangsang. Nah, rangsangan itu akan dikirimkan ke hipotalamus yang akan memacu keluarnya hormon prolaktin dan merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk mengeluarkan ASI tersebut. Jadi jumlah prolaktin itu tergantung dari hisapan bayi. Jika banyak, maka banyak pula keluarnya ASI, dan jika sedikit itu ASI-nya pun sedikit. Dan rangsangan hisapan dari si bayi akan diteruskan ke hipotalamus sehingga melepaskan hormon oksitosin. Nah, oksitosin akan memacu sel-sel otot yang mengelilingi jaringan dan salurannya untuk berkontraksi, sehingga memeras air susu untuk keluar. Keluarnya air susu tersebut bisa disebut dengan let down reflex. Refleks itu terjadi karena adanya keadaan psikologis ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi muka. Presentasi muka adalah di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal, sehingga oksipu tertekan pada punggung dan muka menghadap ke bawah. Nah, pada presentasi muka ini bayi akan mengalami defleksi, fleksi, dan ekstensi. Untuk etiologi presentasi muka itu ada panggul sempit, janin besar, kematian intraurin,
multiparitas, dan lilitan tali pusar. Untuk diagnosa presentasi muka, pada saat palpasi itu teraba kepala saat menengadah, cekung punggung kepala sangat menuding, dan kepala sangat menonjol. Yang kedua itu ada auskultasi, itu proses pendengaran EKG pada toraks janin. Nah, selanjutnya dilakukan PT atau pemeriksaan dalam, dan di mana teraba lekuk hidung, mata, kepala, telinga. Nah, untuk komplikasi yang terjadi pada presentasi muka ini ada itu persalinan macet dan prolaps tali pusat, memar pada wajah, perdarahan serebral, dan trauma maternal. Untuk penanganan presentasi muka itu, jika persalinan lengkap atau pembukaan lengkap, lahirkan dengan cara pervaginal. Jika persalinan itu lambat kontraksinya, itu dilakukan dengan penyuntikan oksitosin. Bila kurang lancar, itu dilakukan dengan forceps atau vakum. Bila pembukaan belum lengkap, tidak didapatkan tanda obstruksi, lakukan itu penyuntikan oksitosin. Lakukan evaluasi seperti persalinan normal. Itu untuk dagu posterior, sedangkan untuk dagu interior, yang tadi itu untuk dagu anterior. Sedangkan untuk dagu posterior, bila pembukaan lengkap, maka lakukan SC. Bila pembukaan belum lengkap, maka lakukan penilaian penurunan rotasi dan kemajuan persalinan. Jika persalinan itu terkendala macet, maka kita harus melakukan SC. Nah, jika janin mati, maka dilakukan craniotomy, di mana craniotomy itu adalah proses dilakukannya pembedahan terhadap tengkorak atau kepala janin. Nah, itulah untuk presentasi muka. Lanjut di sini itu presentasi puncak kepala ya. Batasannya itu ketika kepala janin berada di bawah defleksi yang rendah. Untuk etiologinya itu bisa jadi karena panggulnya sempit atau kepala yang terlalu besar dan kerusakan dasar panggul. Dari presentasi yang lain, presentasi kepala ini sangat baik sekali daripada presentasi yang lain. Nah, selanjutnya untuk presentasi dahi. Untuk batasannya itu kepala berada di bawah defleksi sedang. Nah, pada presentasi ini ada etiologi, yaitu panggul yang sempit, bayi yang terlalu besar, multiparitas, lilitan tali pusat di leher, dan anencefal. Dan saya akan melanjutkan tentang kelainan pada letak janin. Letak janin adalah bagaimana sumbu janin itu berada terhadap sumbu ibu. Selanjutnya presentasi digunakan untuk mengetahui apakah yang yang dikeluarkan ibu itu presentasi muka, kepala, atau dahi. Lanjut, saya akan membahas mengenai letak sungsang terlebih dahulu. Letak sungsang adalah di mana kepala janin itu di mana janin itu memanjang dan berada di kepala fundus uteri, dan bokong berada di bawah kagum uteri. Nah, ada 3 macam itu letak sungsang, yaitu letak sungsang sempurna atau complete breech, letak sungsang tidak sempurna itu incomplete breech, dan letak bokong free breech. Selanjutnya ada letak lintang. Letak lintang adalah di mana janin itu melintang di dalam uterus ibu dengan kepala pada sisi yang satu dan bokong pada sisi yang lain. Untuk letak sungsang complete breech itu di mana kedua lutut ditekukkan. Nah, untuk incomplete breech itu lutut kanan bayi ditekuk dan lutut kirinya menghadap ke atas. Nah, French breech ini itu kedua kaki bayi itu berada di atas. Itulah ringkasan yang saya pahami selama pembelajaran fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.